Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal observasi atau SJT P3K Guru. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke part 17 teman-teman. Nah, silakan kalian yang pengen tahu dari part awal sampai part sekarang ya soal SJT atau soal observasi diri, silakan kunjungi playlist kami ya, berjudul soal SJT atau soal observasi P3K Guru ya teman-teman. Di playlist kami juga ada playlist soal manajerial teman-teman, silakan dicek saja. Oke, lanjut kita bahas ya teman-teman ya. Di tengah-tengah pelajaran, Ibu Lina menyadari bahwa Rian, seorang siswa dengan gangguan spektrum autis, tampak kesulitan mengikuti instruksi dan seringkali terlihat tidak fokus. Ibu Lina ingin memastikan Rian tetap terlibat dalam proses belajar tanpa merasa terpisah dari teman-temannya. Bagaimana Ibu Lina seharusnya bertindak? A. Ibu Lina memberikan tugas khusus yang lebih mudah hanya kepada Rian, sementara siswa lain diberi tugas reguler. B. Ibu Lina meminta Rian untuk belajar di ruangan lain dengan bantuan asisten pendidikan khusus. C. Ibu Lina mengadaptasi instruksi dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan Rian tanpa mengubah konten pelajaran. D. Ibu Lina membiarkan Rian untuk belajar dengan caranya sendiri tanpa memberikan intervensi khusus. E. Ibu Lina membentuk kelompok belajar di mana setiap siswa bergantian membantu Rian memahami materi. Oke teman-teman, silakan dijawab ya teman-teman. Nah, boleh di pause dulu teman-teman jika videonya kecepatan. Nanti kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling benar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai guru ya teman-teman di sini ya, bahwa menyadari bahwa seorang siswa kita itu ada gangguan spektrum autis teman-teman, tampak kesulitan mengikuti instruksi dan seringkali terlihat tidak fokus. Nah, sebagai guru kita harus memastikan bahwa siswa tersebut terlibat dalam proses belajar tanpa merasa terpisah dari teman-temannya. Nah, bagaimana solusinya dan bagaimana kita bertindak sebagai guru teman-teman? Nah, kita lihat yang A ya teman-teman. Ibu Lina memberikan tugas khusus yang lebih mudah hanya kepada Rian. Nah, dari kata-kata memberikan tugas khusus yang lebih mudah hanya kepada Rian, itu kurang efektif teman-teman. Karena di soalnya teman-teman, ini ada tertulis bahwa tanpa merasa terpisah dari teman-temannya. Jadi dia ini harus tidak ada pembeda teman-teman antara teman-teman yang lainnya. Terus yang B, Ibu Lina meminta Rian untuk belajar di ruang lain dengan bantuan asisten pendidikan khusus. Ini terlalu berlebihan ya teman-teman, karena biasanya di suatu sekolah ya teman-teman, anak-anak yang masih gangguan spektrum autis yang masih bisa ditangani di sekolah biasa, itu biasanya dihandle oleh gurunya teman-teman. Jadi tidak ada asisten pendidikan khusus gitu loh teman-teman kalau misalnya di sekolah negeri atau di sekolah biasa. Terus yang C, Ibu Lina mengadaptasi instruksi dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan Rian tanpa mengubah konten pelajaran. Nah, ini boleh nih teman-teman kita simpan dulu, setelah itu kita cek di D dan E teman-teman. Ibu Lina membiarkan Rian untuk belajar dengan caranya sendiri tanpa memberikan intervensi khusus. Nah, ini kurang tepat juga ya teman-teman, karena dibiarin sendiri dan tanpa ada memberikan intervensi khusus ya, ini tidak boleh, kita skip jawaban D ya teman-teman. Terus yang E, Ibu Lina membentuk kelompok belajar di mana setiap siswa bergantian membantu Rian memahami materi. Ini juga kurang efektif ya teman-teman, karena siswa-siswa yang lain belum tentu bisa membantu Rian memahami materi secara maksimal. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman. Ibu Lina mengadaptasi instruksi dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan Rian tanpa mengubah konten pelajaran. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa ada seseorang siswa yang sering datang terlambat ke kelas tanpa alasan yang jelas. Terlambatnya siswa tersebut mengganggu konsentrasi kelas dan seringkali menyebabkan interupsi. Bagaimana langkah terbaik yang seharusnya Anda lakukan untuk mengatasi situasi ini? A. Menegur siswa tersebut di depan kelas setiap kali dia terlambat untuk memberinya pelajaran. B. Mengabaikan kebiasaan keterlambatan siswa tersebut
dan melanjutkan pelajaran tanpa menganggapnya sebagai masalah. C. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas, menanyakan alasan keterlambatannya dan mendiskusikan solusi yang mungkin. D. Memberikan sanksi berupa pengurangan nilai jika siswa tersebut terus datang terlambat. E. Melaporkan perilaku siswa tersebut kepada kepala sekolah tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu. Oke teman-teman sekalian, silakan di-pause dulu. Setelah itu kalian bisa menjawab ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman ya. Nah, jadi itu permasalahannya di sini ya. Ada seorang siswa yang sering datang terlambat. Nah, terlambat ini biasanya mengganggu konsentrasi kelas dan sering menyebabkan interupsi. Nah, bagaimana sih langkah terbaik kita sebagai guru untuk mengatasi situasi tersebut? Nah, yang ke pilihan A ya teman-teman, menegur siswa tersebut di depan kelas. Ini kurang efektif ya teman-teman, karena bisa membuat siswa tersebut dipermalukan, dan ini tidak boleh juga ya. Langsung kita skip aja ya jawaban A-nya ya teman-teman. Terus kita lihat lagi di pilihan B, mengabaikan kebiasaan. Kata-kata mengabaikan ini bukan suatu tindakan yang baik teman-teman. Nah, jadi kita skip yang B. Terus yang C, mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas, menanyakan alasan keterlambatannya dan mendiskusikan solusi yang mungkin. Nah, ini bagus ya teman-teman, kita simpan, tapi kita lihat juga ya pilihan D dan E, karena di sini kita akan mencari jawaban yang paling tepat sekali teman-teman sekalian. Nah, yang D, memberikan sanksi berupa pengurangan nilai. Nah, memberikan sanksi berupa pengurangan nilai itu juga tidak boleh teman-teman sekalian ya, karena ini beda, karena ini halnya keterlambatan beda dengan soal penilaian pengetahuan teman-teman. Terus yang E, melaporkan perilaku siswa tersebut kepada kepala sekolah ya. Nah, ini rasa saya kurang efektif ya teman-teman, karena di sini ada kata-kata atau kalimat tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu. Jadi kita sebagai guru, kalau misalnya ada masalah seperti ini, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan siswanya. Setelah itu kita akan mencarikan solusinya harus bagaimana. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, dengan mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas, menanyakan alasan keterlambatannya dan mendiskusikan solusi yang mungkin ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Oke, kita pertanyaan berikutnya ya, teman-teman. Semangat teman-teman untuk belajar seleksi P3K CAT-nya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, Pak Agus mengajar di kelas 5D. Dalam kelasnya ada seorang siswa bernama Bima yang sangat introvert. Bima jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas dan sering tampak enggan ketika diajak berbicara di depan kelas. Namun, Pak Agus tahu bahwa Bima memiliki pemahaman yang baik tentang materi pelajaran. Bagaimana Pak Agus seharusnya mendukung Bima agar lebih percaya diri? A. Pak Agus memberi kesempatan lebih banyak kepada Bima untuk berbicara di depan kelas agar terbiasa. B. Pak Agus mengatur sesi konseling pribadi dengan Bima untuk mendiskusikan perasaannya dan memberikan saran tentang bagaimana mengatasi keengganannya. C. Pak Agus mengabaikan keengganan Bima berpartisipasi dan membiarkannya belajar dengan cara yang nyaman baginya. D. Pak Agus membentuk kelompok kecil diskusi di mana Bima dan beberapa temannya dapat berbagi pemikiran dalam lingkungan yang lebih intim. E. Pak Agus selalu memuji Bima di depan kelas setiap kali dia memberikan jawaban yang benar untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Oke teman-teman sekalian, silakan di-pause terlebih dahulu. Siapa tahu videonya kecepatan, nanti kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling benar teman-teman. Oke teman-teman sekalian, nah kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman ya sekalian. Nah, dalam kelas itu ada seorang siswa nih yang bernama Bima yang sangat introvert sekali. Dan siswa tersebut ini jarang sekali berpartisipasi dalam diskusi dan sering enggan. Tapi siswa tersebut ini memiliki pemahaman yang baik tentang materi pelajaran teman-teman sekalian. Nah, bagaimana sih solusinya bagi guru untuk mengatasi hal tersebut teman-teman sekalian? Nah, kita lihat pilihan A di sini ya.
Pak Agus memberikan kesempatan lebih banyak kepada Bima untuk berbicara di depan kelas agar terbiasa. Nah, pertanyaan jawaban A ini ya teman-teman, yang kurang artinya kurang efektif itu ada kata kesempatan lebih banyak kepada Bima. Jadi tidak boleh guru hanya fokus kepada satu siswa. Jadi yang A kita skip ya teman-teman pilihannya. Terus yang B, Pak Agus mengatur sesi konseling pribadi dengan Bima untuk mendiskusikan perasaannya dan memberikan saran tentang bagaimana mengatasi keengganannya. Ini bagus, kita simpan ya teman-teman. Terus yang C, Pak Agus mengabaikan ini tidak boleh ya teman-teman, kan tidak ada solusinya sama sekali, kita skip langsung. Terus yang D, Pak Agus membentuk kelompok kecil diskusi di mana Bima dan beberapa temannya dapat berbagi pemikiran dalam lingkungan yang lebih inti. Nah, ini bagus ya. Jadi kita sudah dapat jawaban yang baik, kalimatnya yaitu B dan D. Gimana yang E? Kita lihat lagi yang E ya teman-teman. Pak Agus selalu memuji Bima di depan kelas setiap kali dia memberikan jawaban yang benar untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Ini bagus loh teman-teman. Nah, jadi di soal ini tuh hampir-hampir mirip. Jadi kayak ada 3 jawaban yang mengecoh kita ya. Karena soal SJT ini teman-teman sekalian, dari A, B, C, D, E itu poinnya itu sama-sama ada poin, cuman membedakannya poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tugas kita sebagai penjawab, kita harus mencari pilihan ganda yang kira-kira poinnya itu 5 teman-teman, supaya nilai kita pas di seleksi CAT itu tinggi teman-teman sekalian. Nah, kita harus menyesuaikan pertanyaan dengan jawaban, yang mana yang cocok, yang mana yang memberikan solusi terbaik. Itu kita harus cari ya. Nah, di sini kan permasalahannya bahwa siswa itu di dalam diskusi dia kurang dan enggan berbicara. Terus yang paling benar itu adalah yang D teman-teman. Pak Agus membentuk kelompok kecil diskusi di mana Bima dan beberapa temannya dapat berbagi pemikiran dalam lingkungan yang lebih intim. Karena tadi pertanyaannya kan tentang diskusi kelas teman-teman sekalian. Nah, bagaimana sih solusinya agar dia ini percaya diri dan bisa berkomunikasi ya? Nah, itu membentuk kelompok kecil di diskusi di mana Bima dan beberapa teman-temannya dapat berbagi pemikiran dalam lingkungan yang lebih intim. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ya teman-teman sekalian. Pak Joko menyadari bahwa beberapa siswa di kelasnya seringkali tampak bosan dan tidak terlibat selama proses pembelajaran. Dia ingin mengubah metodenya untuk meningkatkan keterlibatan siswa tersebut. Bagaimanakah Pak Joko sebaiknya menggunakan teknologi atau metode pembelajaran aktif dalam situasi ini? A. Pak Joko memutuskan untuk memulai setiap pelajaran dengan video pendek yang relevan dengan materi untuk menarik minat siswa. B. Pak Joko mengadopsi metode flipped classroom di mana siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau bacaan dan menggunakan waktu kelas untuk diskusi atau aktivitas praktik. C. Pak Joko memperkenalkan aplikasi kuis interaktif yang memungkinkan siswa untuk berkompetisi dalam menjawab pertanyaan terkait materi. D. Pak Joko mengorganisir kegiatan kelompok kecil di kelas di mana siswa diberi tugas untuk membuat presentasi atau proyek berbasis teknologi mengenai materi. E. Pak Joko memutuskan untuk terus mengajar dengan metodenya saat ini dan hanya menambahkan presentasi PowerPoint sebagai sumber visual. Nah, oke teman-teman sekalian, boleh di-pause ya teman-teman. Kalian jawab terlebih dahulu, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat teman-teman sekalian. Nah, ini soalnya agak mengecoh ya teman-teman sekalian, karena A, B, C, D, E-nya itu hampir-hampir benar teman-teman. Jadi kita harus cari yang tepat, yang mana yang sinkron dengan pertanyaannya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya ini, siswa Pak Joko ini bosan dan tidak terlibat selama proses pembelajaran ya. Dia ingin mengubah metodenya untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimana Pak Joko sebaiknya menggunakan teknologi atau metode pembelajaran aktif dalam situasi ini? A. Pak Joko memutuskan untuk memulai setiap pelajaran dengan video pendek. Yang A ini juga baik ya teman-teman. Terus yang B,
Pak Joko mengadopsi metode flipped classroom di mana siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau bacaan dan menggunakan waktu kelas untuk diskusi dan aktivitas praktik. Ini juga benar ya, tapi di antara A dan B teman-teman sekalian, yang lebih lengkap itu pilihan B teman-teman. Jadi kita langsung skip saja yang A ya teman-teman, kita simpan yang B terlebih dahulu. Terus kita lihat yang C teman-teman. Pak Joko memperkenalkan aplikasi kuis interaktif yang memungkinkan siswa untuk mengkompetisi dalam menjawab pertanyaan terkait materi. Nah, di bagian C ini dia hanya memperkenalkan aplikasi kuis saja, teman-teman. Jadi belum ada tentang video, tentang bacaan, tentang aktivitas, teman-teman sekalian. Jadi yang C ini kurang lengkap juga, kita skip ya. Terus yang D, Pak Joko mengorganisir kegiatan kelompok kecil di mana siswa diberikan tugas untuk presentasi atau proyek berbasis teknologi mengenai materi. Nah, di sini dia hanya memberikan tugas ya, teman-teman, tidak ada di Pak Joko menggunakan metode apa, pelajari materi melalui video atau bacaan segala macam, enggak ada ya. Jadi lebih lengkap yang B teman-teman sekalian. Jadi kita langsung skip aja D ya. Terus kita lihat lagi yang E, pilihan terakhirnya. Pak Joko memutuskan untuk terus mengajar dengan metode. Nah, ini terus mengajar tanpa ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan ya teman-teman. Jadi yang E ini kita skip juga ya. Jadi yang paling benar itu adalah B teman-teman. Pak Joko mengadopsi metode flipped classroom di mana siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau bacaan dan menggunakan waktu kelas untuk diskusi atau aktivitas praktik. Nah, untuk pertanyaan yang seperti ini teman-teman ya hampir benar ya teman-teman sekalian, karena tidak ada yang mengecoh teman-teman sekalian. Jadi ini soalnya harus hati-hati ya teman-teman sekalian, kita harus memilih yang mana yang paling lengkap dan sinkron dengan soalnya teman-teman sekalian. Kenapa B? Karena Pak Joko sudah mengadopsi, ada metodenya, terus ada mempelajari di rumah melalui video, ada video kan media yang interaktif juga teman-teman sekalian. Nah, terus ada bacaannya dan menggunakan waktu kelas untuk diskusi. Jadi ada diskusi atau aktivitas praktiknya. Jadi yang dipilih itu adalah pilihan B yang poinnya 5 teman-teman sekalian. Oke, lanjut teman-teman sekalian, kita masuk ke pertanyaan bonus teman-teman. Simak baik-baik ya teman-teman sekalian. Nah, Ibu Ani sedang menghadapi tantangan dalam mengajar siswa secara daring. Beberapa siswa mengeluhkan kesulitan dalam mengikuti materi karena kurangnya interaksi langsung dengan guru. Bagaimanakah Ibu Ani sebaiknya menggunakan teknologi atau metode pembelajaran aktif untuk memastikan siswa tetap terlibat aktif dalam kelas daring? A. Ibu Ani memutuskan untuk mengirim rekaman video pembelajaran kepada siswa agar mereka dapat menontonnya kapanpun sesuai dengan kemampuan mereka. B. Ibu Ani memulai setiap kelas dengan diskusi singkat tentang topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan keterlibatan mereka. C. Ibu Ani menggunakan platform pembelajaran interaktif seperti Kahoot atau Quizizz untuk mengadakan kuis atau games selama kelas berlangsung. D. Ibu Ani mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil dan mempresentasikan pemahaman mereka tentang materi melalui proyek berbasis video atau presentasi. E. Ibu Ani memutuskan untuk hanya mengirimkan materi tulisan kepada siswa dan memberikan tugas untuk mereka selesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah soal bonus teman-teman sekalian. Disimak dulu dan dipahami, setelah itu dijawab ya. Kalian boleh mencantumkan jawaban kalian di kolom komen beserta alasannya teman-teman sekalian. Dan soal bonus ini akan dibahas di part selanjutnya teman-teman ya. Nah, silakan cek saja di playlist kami ya teman-teman tentang soal SJT atau soal observasi diri, di mana di playlist tersebut dari part 1 sampai part saat ini berjalan ya teman-teman. Silakan dicek. Terus di playlist kita juga ada soal manajerial tentang untuk tes P3K ya. Nah, soal manajerialnya itu untuk semua formasi teman-teman. Jadi soal manajerial disediakan untuk semua formasi, tidak hanya P3K guru saja ya teman-teman. Dan di soal SJT ini khusus untuk P3K guru, khususnya di formasi kebutuhan khusus atau P2 dan P3. Nah, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap aku upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.